Tidak ada band yang melebur elemen horor dan punk rock dengan sempurna seperti Misfits. Dan memang, sudah tidak ada lagi yang meragukan status legendaris dari band asal New Jersey, US ini. Begitu pula ketika kita membicarakan soal merchandise, baik itu desain logo dan lain sebagainya. Logo Crimson Ghost alias logo si tengkorak nyengir terlalu sering dicetak di atas t-shirt atau dijadikan tato di seluruh dunia. Ya, begitu banyak orang yang memakai kaos, jaket, tas, dan emblem Misfits, serta banyak sekali stiker-stiker Misfits yang menempel di mana-mana. Namun, siapakah The Misfits itu? Sekali lagi, mereka adalah band punk dari New Jersey yang sudah sangat terkenal. Karena memiliki kesan horor hura-hura, musik mereka membuat para pendengarnya seakan memperingati pesta perayaan Halloween setiap saat. Sejak dibentuk pada tahun 1977, The Misfits berhasil memadukan punk rock dengan kecintaan mereka pada film horor. Hasilnya, band asal New Jersey ini memiliki salah satu identitas paling ikonik di kancah punk. The Misfits adalah sebuah band horor punk yang terbentuk pada tahun 1977 di kota Lodi, New Jersey, dan dibentuk oleh vokalis band itu Glenn Danzig, atau yang mempunyai nama asli Glenn Anzalone. Anggota kedua dari band tersebut adalah Jerry Only, atau nama aslinya Gerald Kayava. Glenn sangat terobsesi pada Marilyn Monroe, dan mengambil nama bandnya itu dari film terakhir Marilyn Monroe, The Misfits. Kemudian, mereka merilis lagu untuk mengenang Marilyn Monroe dengan judul Who Killed Marilyn, yang menceritakan beberapa spekulasi mengenai kematian dini bintang muda tersebut. Lirik-lirik dan gambar-gambar awal band itu memfokuskan pada retro, fiksi ilmiah, film horor, dan film-film porno. The Misfits terdahulu, lagu-lagunya lebih sering terdengar sangat melodius, dengan nyanyian dari Glenn Danzig yang mempunyai suara tenor seperti Mario Lanza dari penyanyi opera Italia. Lagu-lagu awal The Misfits cenderung mudah didengar, riff yang sing-along dan diberi sentuhan dari keyboard Glenn Danzig yang terdistorsi. Lagu Les Crash, lagu yang sangat aneh untuk tahun itu, dianggap sebagai sebuah lagu original dari The Misfits. Dengan instrumen yang hingar-bingar dan suara Danzig yang melodius, yang diyakini sebagai perpaduan antara Frank Sinatra dan Sex Pistols. Dengan beredarnya album awal dari The Misfits, Earth Eddie, mereka telah berkembang menjadi sebuah band hardcore punk, di mana suara vokal yang tegas dari Glenn Danzig bergabung dengan suara cabekan gitar, bass, dan dentuman drum. Sangat penting bahwa The Misfits awal adalah sebagai band dari campuran New Jersey dan Italia yang mengadaptasi punk dengan cara yang aneh, di luar dari tradisi band-band punk sebelumnya. Danzig tinggal dengan ibunya di Lodi yang sangat mendukung di awal karir The Misfits. Jerry dan Doyle Kayava mencari uang untuk band tersebut dengan bekerja penuh waktu pada suatu perkebunan keluarga, dan lalu menemukan pekerjaan lagi di perusahaan pisau Vernon Township yang juga mempekerjakan anggota The Misfits berikutnya, Robo dari Colombia. The Misfits sering bergabung dengan komunitas band-band punk New Jersey lainnya, menciptakan scene lokal kecil sendiri saat menunggu tur di New York dan melanjutkannya ke seluruh negara bagian Amerika. Sebagai bentuk terima kasih atas respon pendengar setia mereka, yang lantas diberi nama Friend Club. Pengaruh image film horror Be Great yang dikolaborasikan oleh personil menjadi blueprint untuk band-band yang muncul setelah mereka. Dengan ritme punk rock menderu cepat, ditemani lirik tentang zombie, mayat, tengkorak hidup, dan alien, Misfits mendapat tempat spesial di hati para penggemarnya. Berbicara soal lagu London Dungeon merupakan kisah nyata. Berdasarkan MisfitsCentral.com, setelah terlibat tawuran pada sebuah pertunjukan musik di London, Glenn Danzig sang vokalis bersama gitaris lama Misfits, Bobby Steele, kemudian dijebloskan ke penjara. Selama di sana, Danzig menulis lagu London Dungeon, salah satu karya lagu paling menyeramkan yang pernah tercipta di dalam sejarah produksi musik. Sedangkan lagu We Are 138 merupakan sebuah karya ngawur yang tak bermakna. Meskipun lagu tersebut dirumorkan terilhami dari film berjudul THX 1138 yang disutradarai George Lucas sebelum Star Wars. Konser Misfits tidaklah lebih dari tawuran yang tak terkendali. Performa live Misfits selalu diiringi dengan aksi anarkis.
Pada dasarnya konser tersebut tidaklah lebih brutal dari konser-konser band sekeras Metallica, Slipknot juga Slayer. Seandainya kita berada pada konser mereka, siap-siap jaga jarak dengan penonton lain. Karena aksi kontak fisik yang brutal tentulah menjadi hal yang sudah pasti terjadi. Kecuali jika kita menikmatinya. Sama seperti jika kita melihat video konser Misfits di tahun 80-an, kita akan dikagetkan oleh suasana rusuh yang tercipta. Orang-orang yang melompat dari panggung, aksi pogo di dalam kerumunan, serta Danzig yang melakukan aksi perkelahian, benar-benar brutal. Balik lagi mengenai album Legacy of Brutality merupakan titik yang menyakitkan bagi Misfits. Album ini berisi kompilasi lagu-lagu lama Misfits yang direkam ulang oleh Danzig pada bagian gitar dan bassnya. Suatu alasan yang menjelaskan adanya hubungan yang kurang baik di dalam tubuh Misfits adalah ketika Danzig merekam ulang part-part bass dan gitar pada lagu-lagu Misfits. Tapi, jika kita dengarkan berulang-ulang kali dengan seksama, kita tidak akan menemukan suatu perbedaan. Atau mungkin, ini merupakan suatu bukti bahwa Danzig sudah tidak menghormati hasil usaha kawan-kawannya yang pernah berjuang dalam satu band. Entahlah. Tapi terlepas dari semua itu, kebesaran karya Misfits patut mendapatkan penghormatan yang besar. Namun sayang, formasi klasik Misfits, yakni Glenn Danzig pada vokal, Jerry Only pada bass, dan Wolfgang von Frankenstein pada gitar, harus bubar pada tahun 1983 setelah mengeluarkan beberapa single dan diedarkan dengan cara menjualnya sendiri. Lantas, rekaman-rekaman tersebut sangat terbatas dan kini menjadi incaran para kolektor. Danzig hengkang dari band horror punk ini pada tahun 1983. Ketika itu, sang basis Jerry Only mendapatkan hak untuk menggunakan nama Misfits pada tahun 1990. Meski perebutan hak cipta tak pernah usai. Walaupun kembali diteruskan oleh Jerry Only dan Doll dengan vokalis dan formasi baru sejak tahun 1995, tapi Misfits tidak pernah menyamai pencapaian artistik ketika pertama kali mereka muncul. Bahkan keduanya sempat terlibat perang ilegal. Pengadilan melawan Danzig atas pembagian royalti dan kepemilikan nama The Misfits di tahun 1994. Oh iya, sedikit tambahan informasi, Michael Graves sempat menggantikan posisi Danzig sebagai vokalis sejak tahun 1995 hingga tahun 2000. Setahun kemudian, Only mengisi posisi itu. The Misfits sering berdandan dengan cara yang mengerikan saat pertunjukannya berlangsung, dan basisnya Jerry Only menemukan sebuah gaya rambut yang disebut Devil Lock, yang mana sering dipakai sampai sekarang. Glenn Danzig sendiri melaju dengan proyek band Samhain yang masih berbau horor dan lebih metal, sebelum akhirnya meraih sukses dengan proyek solo Danzig sepanjang dekade 90-an. Dengan aktivitas para personel yang terbelah dalam dua karir berbeda, serta permusuhan sengit antara dua kubu, membuat keinginan untuk melihat Misfits formasi klasik tinggal mimpi belaka. Namun ternyata fakta berbicara lain. Di penghujung tahun 2011, Glenn Danzig mengundang gitaris Doyle untuk tampil di beberapa panggung Danzig Legacy Tour. Penampilan keduanya mengundang reaksi positif dari para penonton yang langsung berspekulasi tentang reuni formasi klasik Misfits. Hingga di bulan Mei tahun 2016, tiba-tiba saja diumumkan Danzig, Only, dan Doyle akan tampil pertama kali setelah 33 tahun di Rio Fest di Chicago dan Denver awal September tahun itu. Kontan, publik rock seluruh dunia geger. Penantian yang tadinya cuma impian belaka akhirnya menjadi kenyataan. Konser pertama di Rio Fest Denver tanggal 3 September tahun itu menjadi pembuktian legasi Misfits tidak pernah padam. Ditemani drummer Dave Lombardo, ex-Slayer, Misfits mengempur sekitar 10.000 penonton dengan rentetan track klasik favorit fans. Namun, setelah sekian lama berlalu, sejak tergabung kembali di panggung pada tahun 2016 dalam acara Rio Fest, kabar terkait salah satu band pionir skena punk rock Amerika Serikat itu kembali luput dari pantauan para fans. Sampai baru-baru ini, sang vokalis Glenn Danzig akhirnya menyinggung soal bandnya tersebut dalam wawancara dengan Rolling Stone. Ia bahkan mengatakan sesuatu yang kelihatannya bakal bikin para fans yang tengah rindu dengan musik Misfits kegirangan. Dalam wawancara tersebut, Danzig mengungkapkan
bahwa bakal ada sesuatu yang baru yang bakal dirilis Misfits terkait musik, entah itu rilisan video panggung live-nya atau album baru. Danzig mengatakan bahwa bandnya telah membicarakan hal tersebut. Danzig sendiri diketahui telah merilis proyek solo berjudul Danzig Sings Elvis, di mana dia membawakan lagu-lagu dari penyanyi idolanya Elvis Presley. Dan kini, rilisan album Misfits adalah harta karun utama yang dicari-cari kolektor. Album-album Misfits menjadi sasaran para kolektor musik. Rilisan-rilisan musik official Misfits seperti vinyl, piringan hitam, CD, dan kaset sangatlah bernilai. Salah satu yang paling penting dari band ini adalah kumpulan para fansnya, karena di situ merupakan medium mereka dalam menyebar stiker, bros, dan rilisan musik. Satu hal yang bisa dipahami dari Misfits adalah bagaimana mereka memperlakukan fans dan bagaimana membesarkan fanbase mereka.